manusia tidak bisa masuk surga dengan amalnya, tapi masuk surga dengan rahmatnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau memang manusia itu tidak bisa masuk surga dengan amalnya, masuk surga dengan rahmatnya Allah Ta'ala, lalu kenapa kita beramal? Katanya masuk surga dengan rahmatnya Allah, tidak dengan amal kita. Terus kita beramal untuk apa? Nah, beramal itu untuk kita mendapat rahmatnya Allah. Inna rahmatallahi qaribun minal muhsinin. Rahmatnya Allah itu dekat kepada orang-orang yang beramal kebaikan. Yang beramal baik dekat dengan rahmatnya Allah. Yang dapat rahmatnya Allah masuk surganya Allah. Amin Allahumma amin ya rabbal. Jadi kita tidak boleh sombong dengan amal, tapi harus tetap beramal. Tidak boleh sombong dengan beramal, tidak boleh bangga dengan amal. Artinya jangan menganggap amal kita ini bisa membayar nikmatnya Allah. Nggak bisa. Ibadah kita hanya 50 tahun. Bagaimana mau membayar nikmatnya Allah? Ibadah kita hanya 70 tahun. Itu pun kalau sampai umur. Bagaimana mau membayar nikmatnya Allah? Jadi ibadah kita ini adalah pengabdian kita kepada Allah Subhanahu. Diperintah manut. Mohon ngoten mawon. Diperintah manut. Jangan ada sebuah perasaan di hati kita ibadah ini membayar nikmatnya Allah. Enggak cucuk. Enggak banding. Nabi cerita sallallahu alaihi wasallam, ada orang ahli ibadah di zaman Bani Israel 500 tahun. Riwayat yang lain mengatakan 700 tahun. Dia pergi ke sebuah pulau, dia menyendiri uzlah, khalwah, ibadah 500 tahun atau 700 tahun, dua riwayat. Orang ini enggak pernah maksiat satu kali pun, ibadah tok isi hidupnya itu. La ilaha illallah. Boten nate ngelakoni dosa 500 tahun. Rasulullah cerita orang ini nanti di hari kiamat dihadapkan kepada Allah. Lalu Allah berkata kepadanya, "Hei hambaku, silakan masuk surga dengan kasih sayangku." Dia berkata, "Ya Allah, aku telah beribadah 700 tahun. 500 tahun aku enggak pernah maksiat, ibadah terus. Aku kepingin masuk surga dengan amalku." Allah berkata kepadanya, "Jangan. Amalmu tidak bisa cukup untuk membayar surgaku, membayar nikmat-nikmatku. Enggak cukup. Walaupun selama itu, ya Allah, saya kepingin masuk surga dengan amal saya. Rodok ngotot sidik." Akhirnya Allah panggil malaikat, "Hai malaikat, silakan ditimbang amal ibadahnya selama 700 tahun, tidak pernah maksiat, ibadah terus, tolong ditimbang dengan nikmat yang kuberikan kepadanya satu mata." Nikmat satu mata, bukan dua mata. Bukan mata-mata. Satu mata ditimbang oleh malaikat. Apa yang terjadi saudara-saudara? Ibadah 700 tahun tanpa maksiat yang dilakukan oleh hamba saleh Bani Israel ini tidak menutup nikmat mata satu yang Allah berikan kepadanya. Lebih berat nikmat mata daripada pahala ibadahnya. Allah berkata, "Hai hambaku, ternyata ibadahmu tidak bisa membayar harga nikmat satu mata. Silakan kamu masuk neraka." Maka diseret oleh malaikat akan dibawa ke neraka. Ketika itu dia baru berteriak, "Ya Allah, aku minta maaf, masukkanlah aku ke surgamu dengan rahmatmu." Akhirnya orang ini mengakui bahwa amalnya tidak mampu membayar surga, tapi masuk surga mengharap rahmatnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Hadis ini memberikan satu pesan bahwa kita itu tidak boleh bangga, tidak boleh merasa hebat dengan ibadah kita. Tapi kita harus beribadah. Kita tidak boleh bangga dengan amal kita, tapi kita harus tetap beramal. Kenapa? Karena amal dan ibadah itu perintahnya Allah.
Dan karena Allah perintah, kita manut kepada Allah. Kalau kita manut kepada Allah, kita disayang oleh Allah. Kalau kita disayang oleh Allah, maka kita masuk surga dengan kasih sayangnya Allah. Begitu cara kita berpikir. Kemudian yang kedua, memang betul orang itu tidak bisa masuk surga dengan amalnya, tapi dengan rahmat Allah Ta'ala. Tetapi nanti mengambil posisi, mengambil tingkatan, derajat di surga, itu tergantung amal. Masuknya dengan rahmat Allah, tapi kelasnya tergantung amal. Kalau amalnya hebat, kelasnya tinggi, al-firdausul a'la. Kalau amalnya rendah, maka kelasnya di surga juga rendah. Ada kelas ashabul yamin, ada kelas al-muqarrabin. Surga berkelas. Maka kita beramal itu gunanya untuk menentukan tingkatan-tingkatan surga kita. Allah berfirman, walikullin darajatun mimma amilu. Setiap orang itu akan mendapat derajat sesuai amalnya. Jadi tingkatan-tingkatan dan kelas-kelas di surga itu tergantung amal. Tapi masuk surga kita, ya, itu adalah dengan rahmatnya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan orang di hari kiamat itu, orang mukmin ada kelas 3. Ada 3 kelas. Pertama, yadkhulunal jannata bighairi hisab. Amin Allahumma. Kelompok pertama masuk surga tanpa hisab, tanpa ditanya. Ini kelas-kelas yang paling hebat. Enggak ada stopan, enggak ada pemberhentian, enggak ada lagi pertanyaan, udah langsung. Yadkhulunal jannah bighairi hisab, masuk surga enggak pakai ditanya-tanya. Enggak pakai dibikin ruwet untuk perhitungan. Enggak pakai di stop, langsung yadkhulunal jannah bighairi hisab, ini yang paling tinggi. Ya. Maka kita harus beramal yang hebat-hebat biar masuk golongan yang kayak gini ini. Di antaranya orang yang bertawakal kepada Allah dengan totalitas. Ya, ditanya Rasulullah, siapa itu mereka yang nanti masuk surga tanpa dihisab? Kata Nabi, mereka adalah orang-orang yang bertawakal kepada Allah dengan sempurna. Orang yang tawakalnya kepada Allah sempurna, ya, tidak bersandar kepada selain Allah, melihat alam dan jagat ini serta makhluk-makhluk ini hanya sekedar alat, hanya sekedar sabab. Hakikatnya yang berbuat adalah Allah, yang menggerakkan adalah Allah, yang punya kemauan adalah Allah, yang mentakdir adalah Allah. Penyaksian-penyaksian orang yang ahli tawakal kelas tinggi, itulah yang menjadikan mereka masuk surga bighairi hisab. Dan juga amal yang lainnya, ya, ada kurang lebih 15 amal yang akan menjadikan orang masuk surga tanpa hisab. Ya, kita pelajari supaya kita masuk golongan tersebut. Amin Allahumma amin ya rabbal. Golongan kedua adalah orang-orang yang kelak di hari kiamat masuk surga tapi dia dihisab, dipertanyakan, diurus, ditakoni macam-macam, lama masuk surganya, antrinya lama dia. Ya, makanya ada sampai hadis mengatakan orang-orang yang fuqara nantinya akan masuk surga sebelum aghnia. Ya. Orang-orang yang fuqara itu masuk surga lebih dulu daripada yang aghnia. Sama-sama soleh, muslim baik, sama-sama muslim. Ini yang fuqara ini masuk surga dulu. Kenapa? Ya karena perhitungannya sedikit. Ya, seperti orang yang akhir tahun perhitungan dalam bisnisnya omsetnya hanya 2 juta per bulan atau 3 juta, perhitungannya kecil. Sebentar selesai. Dikalkulasi 10 menit selesai itu. Tapi kalau orang itu dia punya omset sampai miliaran, ngitung-ngitung berminggu-minggu. Itu urusan dunia begitu. Ya. Jadi orang yang mereka diberi oleh Allah kehidupan yang pas-pasan tapi beriman, pas-pasan tapi ikhlas, ridha, pas-pasan tapi sabar. Mereka itu masuk surga lebih awal dari orang-orang yang memiliki harta kekayaan yang banyak, ya,
Kenapa? Karena kekayaan mereka itu perhitungannya lama, panjang. Ya, ini penting untuk difahami. Kecuali yang disedekahkan di jalan Allah, maka tidak ada hisapnya. Ya, sudah di jalan Allah masuk jadi investasi akhirat. Yang dihisap tadi adalah yang dipakai untuk dirinya, untuk kepentingan pribadi. Yang di jalan Allah nggak ada hisapnya. Ya, dikatakan bahwa amal yang sudah disedekahkan itu ya sudah menjadi milik Allah, apalagi wakaf. Maka orang-orang yang kaya, yang senang sedekah, yang senang infak, yang sedang wakaf, bisa jadi masuk surganya melebihi yang nggak kaya. Kenapa? Karena dia sedekahkannya dihabiskan untuk jalan Allah. Ya, suatu ketika di kota Madinah terjadi suara gemuruh, suara seperti pasukan perang. Ya, kota Madinah penuh dengan debu bergulung-gulung di angkasa. Siti Aisyah heran, kok ada suara gemuruh di kota Madinah setelah Nabi wafat, setelah Kanjeng Rasul sedo di zaman Sayyidina Utsman kalau tidak salah. Siti Aisyah bertanya, ini ada apa? Kota Madinah kok ramai sekali, seperti ada pasukan perang akan menyerang Madinah. Apakah ada musuh datang? Kata santri-santrinya Siti Aisyah, bukan wahai ibunda kami, ini bukan pasukan perang, tapi ini adalah barang dagangan Abdurrahman bin Auf yang dia mengimpor dari luar negeri, dari Syam, dari Syria, membawa 100 onta penuh dengan makanan, penuh dengan emas, perhiasan, pakaian untuk diperdagangkan. Ya, bahasa kita itu importir paling besar, bos yang paling gede. Siti Aisyah bercerita kepada santrinya, ya Allah, kasihan Abdurrahman bin Auf. Ya, aku mendengar Rasulullah bersabda, aku melihat Abdurrahman bin Auf masuk surga berangkang. Aku melihat Abdurrahman bin Auf masuk surga berangkang. Orang yang mendengar ucapan Siti Aisyah, langsung dia pergi menemui Abdurrahman bin Auf radhiyallahu anhu. Wahai Abdurrahman bin Auf, aku telah mendengar ibunda kita Siti Aisyah berkata bahwa dia mendengar Rasulullah bersabda, aku melihat Abdurrahman bin Auf masuk surga merangkak, yakni karena kekayaannya yang begitu banyak. Sayyidina Abdurrahman bin Auf mendengar kalimat itu, beliau menangis dan beliau berteriak, ya, wahai Abdurrahman, celakalah Abdurrahman bin Auf kalau masuk surganya merangkak. Celakalah, rugilah dia. Aku tidak ingin masuk surga merangkak, aku ingin masuk surga di awal-awal, saf terdepan. Kemudian beliau mengatakan, saksikanlah wahai penghuni Madinah, seluruh 100 onta ini, dengan segala isinya, makanan, perhiasan, pakaian, semuanya aku infakkan kepada penghuni Madinah gratis lillahi ta'ala. Begitulah Abdurrahman bin Auf membeli surga dengan hartanya. Dia nggak kepingin gara-gara duitnya yang banyak masuk surga belakangan atau masuk surga merangkak. Beliau kepingin masuk surga di saf-saf terdepan. Ini orang-orang yang kaya yang semacam ini masuk surganya nanti di awal-awal, ya, di rombongan-rombongan terdepan. Maka ayo kita berlomba amal agar kita itu mendapat kelas-kelas yang tinggi di surga dan termasuk rombongan-rombongan yang awal masuk surga. Kita masuk surga memang dengan rahmat Allah, tapi kelas kita tergantung amal kita. Kemudian kelompok yang ketiga, yang kedua tadi dihisab tapi tidak masuk neraka, kemudian masuk surga. Yang ketiga ada orang-orang muslim nanti masuk surga tapi sebelumnya harus disiksa dulu di neraka. Semua tergantung amalnya. Kalau ada yang amalnya berat, ya maka disiksanya lama. Astaghfirullahaladzim. Tapi kalau maksiatnya sedikit, maka disiksa sebentar. Ya, dan banyak yang di neraka itu nanti disyafaati oleh ulama, disyafaati oleh para salihin, para dzurriyyah Nabi, para syafi'in, dan yang paling besar adalah syafaatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah nantinya akan tandang gawe, Rasulullah nantinya akan pasang dada untuk kita. Ya, Nabi mengatakan,
nanti aku di hari kiamat akan sibuk mondar-mandir antara surga dan neraka untuk aku mengeluarkan umatku dari neraka, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Karena beliau punya cita-cita yang mulia. Beliau punya cita-cita yang agung untuk kita. Apa itu? Beliau punya satu cita-cita, tidak ada satu umatnya yang masuk neraka sallallahu alaihi wasallam. Begitu besarnya hati Nabi di dalam sayangnya kepada kita, maka tidak patut kita itu di dunia ini tidak menyayangi Rasulullah, tidak mencintai Kanjeng Rasul, terutama di hari Jumat. Jangan kita lupa berbanyak salawat. Sallu ala Nabi Muhammad, sallu ala Nabi Muhammad, sallu ala Nabi Muhammad, sallallahu wasallam wa baraka alaihi an-nabi al-ummi salatan daimatan tammatan abadiyah kama yuhibbu wa yarda.